udah belajar siang malam, tapi pas tryout skornya stuck di situ-situ aja, atau malah turun. Coba bayangin, kamu udah belajar keras berbulan-bulan, tapi gara-gara kesalahan sepele kamu gagal di SNBT. Nggak mau kan? Dulu aku juga pernah ngerasain hal yang sama. Pas tryout skor aku stuck di sekitar 400-500an, tapi pas SNBT alhamdulillah aku dapat skor sekitar 600 ke atas. Sehingga skor itu bisa bantu aku buat lolos di jurusan yang aku mau. Nah guys, pada segmen kali ini aku akan sharing kesalahan apa aja sih yang sering dilakukan oleh pejuang SNBT. Tonton videonya sampai habis biar kamu gak ngelakuin kesalahan yang sama. Nah, sebelum lebih lanjut, kenalin dulu nih, gue Rizdiana. Saat ini gue merupakan mahasiswi ilmu komunikasi semester 4. Nah, seperti yang kalian tahu ya, SNBT itu bukan sekedar hafalan, tapi ada strateginya. Dimana banyak pejuang SNBT itu gagal bukan karena kurang belajar, tapi karena strategi belajarnya yang salah. SNBT itu punya pola dan tantangannya sendiri. Jadi, kalau kamu masih di tahap persiapan, pastikan kamu gak melakukan kesalahan ini ya. Yuk, simak sampai habis. Pernah nggak sih kalian udah sering banget ikut tryout? Nah, saking seringnya nih, setiap ada tryout yang buka pendaftaran, kalian selalu daftar. Tapi kok skor tryoutnya stuck di situ-situ aja, kayak nggak ada progres gitu. Nah, kalau kalian ngalamin hal ini, berarti kita sama guys. Dulu aku juga pernah ngalamin hal itu. Nah, kemungkinan besar kalian itu cuma fokus ngerjain, tapi nggak pernah evaluasi mendalam. Jadi gini, banyak banget yang rajin ikut tryout setiap minggu, bahkan setiap hari. Tapi habis selesai ngerjain, ya udah cuma lihat skornya, dan ya mereka langsung lanjut ke tryout berikutnya. Padahal kalau nggak evaluasi mendalam, ya hasilnya sama aja dong. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita nggak tahu kesalahan kita ada di mana. Kayak kita nggak sadar, oh kita salahnya di tipe soal ini, atau kita salahnya tuh kurang manajemen waktu. Nah, ujung-ujungnya ya kita ngulangin kesalahan yang sama terus-menerus. Menurut gue, dengan evaluasi kita bisa tahu nih kita salahnya di mana dan kita bisa perbaiki itu lebih dalam lagi. Misal, kalau kalian kesulitan ngerjain subtes PKPM, mungkin kalian harus balik ke konsep dasar. Atau kalian itu nggak berhasil mengerjakan seluruh soal di waktu yang udah disediakan. Nah, itu kalian bisa berlatih manajemen waktu. Nah guys, penting ya, jangan di skip. Ini aku ada beberapa tips buat kamu yang mau evaluasi tryout. Yang pertama, catat soal yang salah dan pahami penyebabnya. Yang kedua, kerjain ulang soal yang salah. Kalian jangan cuma lihat kunci jawaban, tapi coba pecahin sendiri dulu. Kalau masih nggak ngerti, baru deh cari pembahasannya atau diskusi sama teman. Yang ketiga, analisis pola kesalahan. Nah, kalian kan udah banyak tuh kerjain tryout. Kalian bisa coba perhatikan, dari TO awal sampai saat ini, tipe soal yang kalian sering salah itu ada di mana. Nah, yang soal salah itu berarti harus kalian pahami lebih dalam. Mulai sekarang, kalau habis tryout, jangan langsung move on ke tryout berikutnya. Tapi kalian harus evaluasi mendalam dan kalian lihat sendiri deh perbedaannya. Pernah nggak sih kalian ngerasa jago banget di satu subtes dan akhirnya malah nge-skip subtes lain? Atau mungkin kalian fokus belajar di satu subtes doang dan malah bikin subtes lainnya hancur? Nah, menurut gue kesalahan ini tuh bener-bener sering banget terjadi. Bahkan gue sendiri dulu pernah ngelakuin hal itu, kayak subtes A ini tuh susah banget, jadi ya gue tinggalin gitu aja. Ya jangan ditiru ya guys. Jadi di SNBT itu kan ada 7 subtes. Nah biasanya orang-orang itu fokus belajar di subtes yang mereka suka aja atau di subtes yang susah. Dan ya mereka lupa nih kalau SNBT itu kan sistemnya skor total. Jadi kalau ada satu subtes yang jeblok, of course bakalan memengaruhi keseluruhan total skor kalian. Misal nih, ada orang yang lama di matematika. Nah, dia tuh belajar terus-terusan matematika sampai akhirnya dia tuh lupa untuk belajar subtes lain. Nah, itulah yang bikin saat SNBT tuh skornya nggak maksimal. Bayangin kalau skor kalian tinggi banget di satu subtes dan skor lain-lainnya tuh pada hancur semua. Sayang banget kan? Nah, dari gue sendiri ada 2 tips nih yang bisa kalian coba. Yang pertama, buat jadwal belajar yang seimbang. Kalian bisa buat jadwal yang mencakup semua subtes dalam seminggu. Misal, Senin PU sama Bahasa Inggris, Selasa PBM sama PK, Rabu PPU sama PM, Kamis latihan soal, Jumat bisa cek subtes mana yang paling lemah. Oh iya guys, tapi kalau kalian punya referensi sendiri, bisa langsung share di kolom komentar ya. Yang kedua, jangan terlalu perfeksionis di satu subtes.
Dari pengalaman gue, kita tuh jangan terjebak sama mindset harus jago di satu subtes. Misal, kalau kamu udah jago di penalaran matematika, jangan habisin waktu buat ngedrill soal-soal penalaran matematika. Mending gunain waktunya untuk subtes lain yang masih kurang. Guys, kalian pernah gak sih bikin target belajar yang ambisius? Kayak, hari ini gue pokoknya mau belajar 10 jam. Tapi baru 2 hari belajar, kalian udah capek, dan akhirnya nggak lanjut belajar lagi. Atau kalian baru belajar SNBT 2 minggu, dan berharap skor tryout kalian udah 700. Kayaknya kalian kena jebakan target nggak realistis. Oke, kita bahas dulu kenapa sih target realistis itu bisa jadi bumerang. Menurut gue ada 2 tipe nih. Yang pertama terlalu overestimate diri sendiri. Misal, kalian pengen targetin hari ini belajar 10 jam karena udah merasa ketinggalan jauh. Padahal sebelumnya nggak pernah tuh belajar intens kayak gitu. Hasilnya kalian udah jalan beberapa hari, tapi kalian udah pusing, terus capek, lemas, dan akhirnya kalian nggak lanjut belajar lagi. Yang ada malah burn out pas SNBT. Yang kedua terlalu underestimate diri sendiri. Ada yang mikir kayak gini nih, nanti aja belajarnya, paling sebulan sebelum SNBT juga cukup. Tapi pas mulai belajar baru sadar ternyata materi yang harus dipelajarin itu banyak banget. Dan akhirnya orang itu tuh malah panik sendiri. Akhirnya belajar buru-buru, gak terstruktur, dan hasilnya gak maksimal. Kalau target belajar kalian gak realistis, akhirnya malah bikin pusing kalian sendiri. Kalian bisa kehilangan motivasi karena targetnya terlalu besar, atau kalian malah keteteran karena targetnya terlalu santai. Selain itu, target belajar yang gak realistis malah bikin belajar kalian gak efektif. Misalnya, kalau terlalu fokus ke kuantitas, kalian jadi lupa buat ngecek apakah cara belajar kalian udah efektif atau belum. Hasilnya, banyak waktu yang kebuang percuma. Nah guys, menurutku ada satu metode yang bisa bantu kalian, yaitu SMART. S yaitu spesifik, jangan cuma bilang mau belajar lebih rajin, tapi misalnya mau latihan 20 soal penalaran umum tiap hari. M, measurable, harus bisa diukur. Misalnya, target skor tryout mau naik dari 500 ke 600 dalam 2 bulan. A, achievable, jangan bikin target yang gak masuk akal. Misalnya, harus dapat 700 dalam 1 minggu. R, relevan, pastikan targetnya sesuai kebutuhan. Misalnya, kalau kamu lemah di matematika, fokuslah memperbaiki itu. T, time bound, pasang deadline yang jelas. Misalnya, akhir bulan ini aku harus menyelesaikan semua materi dasar. Nah, dari 3 kesalahan tadi, mana nih kesalahan yang paling sering kamu lakukan? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang masih memperjuangkan SNBT, semangat terus ya. Good luck!